Oke, baik kita lanjutkan. Selanjutnya setelah kesamaan matriks, kita lanjut ke operasi pada matriks. Sama halnya dengan operasi pada bilangan bulat. Di sini, operasi pada matriks pun ada penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama kita masuk ke penjumlahan dulu dengan catatan di sini. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks itu memiliki syarat, yaitu kedua matriks tersebut harus berukuran sama atau memiliki ordo yang sama. Yang pertama di sini contoh untuk penjumlahan pada matriks. Ada matriks A dan matriks B yang berukuran 2 kali 2 atau memiliki baris 2 dan memiliki kolom 2. Nah, di sini jika matriks A ditambah matriks B, maka kalian jumlahkan setiap elemen matriks yang posisinya bersesuaian. Nah, ini 2 ditambah 4 hasilnya adalah 6. Kalian masukkan ke posisi yang bersesuaian juga. 3 ditambah 3, 6. Kemudian yang terakhir 6 ditambah 6 sama dengan 12. Itu menjadi jawabannya. Maka matriks A ditambah B hasilnya adalah 3, 6, 6, dan 12. Matriks yang berordo 2 kali 2, jika dijumlahkan dengan matriks yang berordo 2 kali 2 juga, maka hasilnya pun akan berbentuk matriks berordo 2 kali 2. Setelah penjumlahan, kita masuk ke operasi pengurangan. Contohnya di sini, sama dengan penjumlahan, pada pengurangan pun kalian operasikan setiap elemen yang bersesuaian. Nah, bisa kalian lihat di sini. Dan yang terakhir 6 dikurangi 6 hasilnya 0, maka matriks A dikurangi B hasilnya ada di sana. Kemudian setelah operasi penjumlahan dan operasi pengurangan, di sini ada operasi perkalian skalar, di mana skalar di sini adalah suatu nilai atau suatu angka yang berupa bilangan bulat, baik itu bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Jika lambda suatu skalar dari A, maka lambda dikali A diperoleh dengan mengalihkan semua elemen matriks A dengan lambda. Contohnya di sini bisa kalian lihat matriks A 4, 3, 7, 3, 0, dan negatif 1, maka 3 dikali A itu sama dengan, nah di sini nilai skalarnya adalah 3. 3 dikalikan terhadap setiap elemen pada matriks A, maka hasilnya adalah, di sini contohnya 3 kali A. Nilai 3 di sini merupakan nilai dari skalarnya. Pada saat kalian kalikan terhadap matriks A, maka kalian tinggal kalikan si angka 3 ini terhadap seluruh elemen pada matriks A. Bisa terlihat ya. 3 dikali 4 hasilnya 12, 3 dikali 3 hasilnya 9, dan seterusnya sampai dengan 3 dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif 3. Kalian kalikan nilai skalar 3 terhadap semua elemen matriks pada A, kemudian hasilnya kalian letakkan sesuai dengan posisi elemen tadi di awal. Sama halnya jika nilai skalarnya itu adalah 1/2 atau setengah. Caranya sama, kalian kalikan si nilai setengah ini terhadap elemen-elemen pada matriks A. Hukum pada penjumlahan dan perkalian skalar, di sini ada beberapa catatan. Misal A, B, dan C merupakan matriks yang berukuran sama dan lambda adalah nilai skalar, maka berlaku sifat komutatif, yaitu jika matriks A ditambah B, maka hasilnya akan sama dengan B ditambah A. Yang kedua adalah sifat asosiatif, di mana jika A ditambah B ditambah C, itu hasilnya akan sama dengan A ditambah kurung buka B ditambah C. Kemudian yang ketiga adalah sifat distributif, di mana jika nilai skalar lambda dikali A tambah B,
maka hasilnya akan sama dengan lambda dikali A ditambah lambda dikali B. Dan yang terakhir adalah selalu ada matriks D yang sedemikian sehingga jika A ditambah D hasilnya adalah B. Yang berikutnya, perkalian matriks. Kalau misalkan tadi adalah perkalian skalar dengan matriks, pada poin perkalian matriks di sini adalah perkalian antara dua buah matriks. Di sini, dua buah matriks A dan B dapat dikalikan jika jumlah kolom matriks pertama itu sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Oke. Di sini misal A itu matriks M kali N dan matriks B adalah N kali P, maka hasilnya akan menghasilkan matriks C di mana A kali B maka C itu sama dengan matriks berordo M dikali P. Untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh. Nah, contoh ada dua buah matriks A dan matriks B. Cara penyelesaiannya adalah di poin matriks perkalian matriks ini yaitu baris kali kolom. Baris pertama dikalikan kolom pertama hasilnya adalah 9. Kemudian baris kedua dikalikan kolom pertama. Nah, kalian bisa lihat secara detail satu persatu ya. Nah, untuk yang elemen kedua hasilnya ada 16. Berikutnya, baris pertama dikalikan dengan kolom kedua. Jadi nanti kalian jika sudah selesai setiap baris pada matriks A dikalikan kolom pertama pada matriks B, kalian ulangi operasinya atau caranya dan kalian bergeser ke kolom kedua. Jika kolom kedua sudah selesai, kalian ulangi lagi yang elemen pada matriks A atau baris pada matriks A kalian kalikan dengan kolom ketiga pada matriks B. Maka hasil dari A kali B adalah 9, 3, 8, 16, 13 dan yang terakhir adalah 14. Ada hukum pada perkalian matriks. Nah, jika A, B, C adalah matriks-matriks yang memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, maka A dikali B tambah C itu berlaku A kali B ditambah A kali C. Kemudian, yang kedua, jika A dikalikan kurung buka B kali C, maka hasilnya akan sama dengan kurung buka A kali B, kurung tutup, dikalikan lagi dengan matriks C. Kemudian berikutnya adalah perkalian matriks tidak komutatif atau sama dengan A kali B itu tidak sama jika B dikali dengan A. Tetapi ada beberapa matriks yang berlaku untuk A, B sama dengan B kali A. Jadi tidak semua matriks itu bersifat komutatif. Yang berikutnya adalah bila A kali B sama dengan A kali C, maka di sini belum tentu B itu sama dengan C. Kemudian, bila A sama dengan bila A kali B sama dengan 0, 0 di sini merupakan matriks 0 di mana matriks yang setiap elemennya itu bernilai 0. Maka kemungkinan yang akan muncul yang pertama adalah A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Yang kedua, A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 atau salah satunya adalah 0. Dan yang terakhir adalah A tidak sama dengan B dan B tidak sama dengan 0. Berikutnya ada yang disebut dengan transpose matriks, disimbolkan dengan indeks di atas huruf T kapital.
atau T kecil. Oke. Di sana diberikan contoh di awal. Bentuk matriks yang berordo 2 kali 4 baris 2 kolom 4 yaitu, coba kalian perhatikan, pada baris pertama elemen-elemennya terdiri dari 4, 2, 6, dan 7, dan baris kedua adalah 5, 3, negatif 9, dan 7. Seperti halnya kalian yang sudah ketahui, untuk baris pada matriks itu membentuk arah horizontal. Pada saat ditransposkan, maka yang tadinya berbentuk horizontal berubah menjadi vertikal. Yang tadinya baris berubah menjadi kolom. Oke, bisa kalian lihat di layar. Maka definisi dari transpos di sini adalah transpos matriks A adalah matriks A indeks T di atas, di mana kolom-kolomnya adalah baris-baris dari A. Baris-barisnya adalah kolom-kolom dari A. Jika A adalah matriks M kali N, maka matriks transpos A itu berukuran N kali M. Jadi kebalikannya. Sifat-sifat transpos matriks. Yang pertama, transpos dari A adalah A. Transpos dari A transpos adalah A. Jadi jika yang awalnya matriks A pada saat ditransposkan kemudian ditransposkan kembali, maka hasilnya adalah matriks A itu sendiri. Contohnya bisa kalian lihat di layar. Yang kedua, jika A tambah B ditransposkan, maka hasilnya akan sama dengan A transpos ditambah B transpos. Yang ketiga, jika K kali A ditransposkan, maka hasilnya akan sama dengan K dikali A ditransposkan. Dengan K itu adalah nilai skalar. Yang keempat, jika A kali B ditransposkan, maka hasilnya akan sama dengan B transpos dikali A transpos. Oke. Untuk hari ini materinya sampai situ dulu, sampai dengan sifat-sifat transpos. Kemudian setelah ini akan Ibu berikan beberapa soal latihan. Setelah kalian pahami materinya, bisa kalian lihat di sini. Untuk tugas pertama, nah, kalian nanti harus mengerjakan latihan 1.2. Untuk lebih jelasnya nanti akan Ibu sampaikan di forum mana saja yang harus kalian kerjakan. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Jika memang ada yang kurang kalian pahami, nanti kita bahas di forum atau bisa kalian hubungi Ibu secara langsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.